Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua. Kali ini saya di satu lokasi. Nah, ini bagi yang pernah di lokasi ini tentu bisa mengetahui apa nama dari tempat yang saat ini saya sedang duduk dan menikmati suasana pagi. Jadi selamat untuk para pendukung Manchester City yang bisa meraih satu pencapaian yang luar biasa, amazing, treble winners. Terakhir malam minggu atau minggu dini hari itu berhasil mengalahkan tim dari Italia Inter Milan dengan skor tipis 1-0. Ini satu pertandingan yang menarik dan cukup tidak terduga karena pertandingan relatif berimbang dan Inter sebenarnya sempat memiliki peluang yang sebenarnya kalau bisa dikonversi menjadi gol akan menjadi lebih menarik lagi. Tapi memang sepak bola itu satu permainan yang selain bisa ditebak, tapi juga kadang-kadang hasil akhir itu juga tidak mudah. Sebuah gol yang 90% mestinya bisa menjadi gol, tapi itu bisa diselamatkan oleh kiper atau diselamatkan oleh pemain bertahan. Jadi untuk pendukung Inter Milan, ini jangan terlalu kecewa karena relatif bisa mengimbangi Manchester City. Kalau kita bandingkan komposisi pemainnya tentu agak berbeda dari nilai bandrolnya. Kalau tidak salah sebesar 14 triliun untuk Manchester City. Inter Milan agak jauh di bawahnya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan mengulas satu pertandingan persahabatan yang mempertemukan tim nasional Indonesia menghadapi Palestina. Itu akan dilangsungkan di Gelora Bung Tomo Surabaya pada hari Rabu jam 19.30 malam. Jadi ini satu pertandingan yang saya kira cukup penting untuk bisa menaikkan peringkat tim nasional. Karena tim nasional kita itu berada di posisi 149. Nah, ini nanti juga akan berkaitan dengan rencana timnas kita untuk menghadapi juara dunia Argentina. Apakah Messi juga akan hadir di Indonesia? Ini menjadi salah satu tanda tanya tersendiri. Tetapi Argentina ada atau tanpa Messi akan tetap menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Dan Indonesia tentu harus mempersiapkan 1000 cara untuk bisa menahan Argentina. Oke, nanti kita akan lihat preview dari persiapan tim nasional menghadapi Palestina dan tim nasional menghadapi Argentina. Oke, jadi untuk mengetahui secara lebih jauh dan lebih dalam dari tim nasional kita, ini tentu kita bisa mengalihkan perhatian di pertandingan final SEA Games di Kamboja kalau tidak salah. Meskipun itu adalah tim U22, tapi itu memberi satu bekal yang sangat bagus untuk tim nasional senior dalam menghadapi pertandingan persahabatan atau FIFA Matchday yang rencananya Rabu itu akan menghadapi Palestina dan Senin minggu depan itu menjadi pertandingan yang sangat menarik, yaitu menghadapi juara dunia Argentina. Nah, kita tidak tahu persis nanti formasi dari tim nasional. Kita hanya tahu bahwa ada pemain bernomor punggung 7 misalnya Marcelino Ferdinand. Ini pemain kalau tidak salah dari Persebaya Surabaya. Nah, kalau misalnya Marcelino ini pemain tengah yang menurut saya sangat punya prospek ke depannya,
ini bisa diturunkan dan menjadi salah satu tim inti dari timnas saat menghadapi Palestina maupun Argentina, maka kita berharap tim nasional itu menjadi tim yang ideal, berimbang, ya, kemudian tim yang kompak dan bisa memainkan sepak bola indah. Nah, apakah itu nanti dengan formasi 4-3-3 misalnya, atau dengan formasi 4-2-3-1, atau dengan formasi 4-4-2. Saya kira ini pilihannya tergantung dari kesiapan pemain dan lawan yang dihadapi. Untuk menghadapi Palestina, tidak salah kalau timnas misalnya bisa menggunakan formasi 4-3-3. Ini satu formasi yang sangat mengandalkan kolektivitas, bisa bermain lambat dan cepat, mengandalkan ball position, mengandalkan passing-passing, penguasaan lini tengah, kemudian juga kecepatan 3 penyerang depan, baik di tengah, kiri, dan kanan. Kita juga masih mengupdate kira-kira nanti pemain-pemain yang diturunkan oleh pelatih ini yang apakah pemain-pemain yang memang reguler bermain di Liga Indonesia. Saya kira itu akan lebih pas, lebih bagus. Jadi pemain sudah siap dengan atmosfer kompetisi, sehingga nanti menghadapi Palestina di hari Rabu itu menurut saya kita harus mematok hasil menang. Ya, kita harus mematok hasil menang. Apakah 1-0 ataukah 2-1 ataukah 3-2. Nah, ini tentu berkaitan dengan strateginya nanti lebih lanjut. Oke, nanti kita ulas selanjutnya. Oke, kita beberapa saat yang akan datang akan dihibur oleh tim nasional yang menurut saya punya modal yang sangat bagus, yakni medali emas SEA Games Kamboja untuk tim nasional U22. Nah, ini nanti harus diikuti dengan penampilan yang lebih baik lagi di tim nasional kala menghadapi Palestina. Ini akan menjadi salah satu ujian di mana nanti karena akan ada pertandingan selanjutnya, yaitu menghadapi Argentina, tim nasional yang kita ketahui adalah juara dunia dan sekarang peringkatnya adalah peringkat 1. Sehingga ini nanti memerlukan satu strategi tersendiri. Perlu ada seperti 2 tim yang memang sama-sama siap untuk bisa bermain 90 menit. Nah, tadi saya sudah menyebut Marcelino Ferdinand. Kemudian kalau tidak salah ada Witan Sulaiman. Kemudian juga ada pemain-pemain yang saya kira di tim U22 kemarin kita sudah memiliki tim yang relatif sudah sangat padu. Nah, relatif sudah sangat padu sehingga nanti kita tinggal menambahkan katakanlah di 1-2 posisi, apakah itu nanti di tengah atau belakang. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana lawan-lawan tim nasional kita. Kita akan lihat preview dari Palestina dan Argentina. Oke, kesebelasan Palestina ini salah satu kesebelasan di Timur Tengah. Kita bisa ingat bahwa tim-tim dari Timur Tengah, Palestina termasuk di dalamnya, ini rata-rata memiliki postur yang lebih jangkung, lebih tinggi, dan dengan postur fisik yang juga lebih di atas rata-rata pemain-pemain Asia. Kita sebut pemain-pemain ASEAN, Indonesia di dalamnya. Nah, ini tentu menjadi salah satu catatan penting, ya, menjadi catatan penting bahwa
timnas mesti punya kebugaran dan stamina yang tidak kalah dari Palestina. Ini memang bertajuk persahabatan. Nah, ini seperti sebuah pertemanan dan persahabatan antara Indonesia dan Palestina. Nah, kita satu keluarga di perhelatan bangsa-bangsa secara umum. Nah, ini satu olahraga sepak bola. Ini sangat baik untuk bisa mengasah kemampuan dari timnas kita. Saya berharap nanti timnas bisa unggul, dan ini tentu untuk modal menghadapi pertandingan berikutnya hari Senin, yaitu Argentina. Oke, sekarang kita akan melihat tim lawan kedua dari timnas Indonesia, yaitu Argentina. Ini kita harus mengulas secara berimbang. Artinya begini, memang secara peringkat ini seperti bumi dan langit. Argentina peringkat 1, Indonesia peringkat 149. Kita mesti rasional, tapi bola itu bundar. Ya, bola itu bundar. Kita ingat Yunani kalau tidak salah di tahun 2004 itu berhasil menjuarai Piala Eropa setelah di final mengalahkan Portugal tuan rumah dengan skor 1-0. Nah, ini kita bisa belajar dari Yunani. Satu lagi, kita bisa belajar dari Leicester City di Liga Premier Inggris. Tim yang tidak pernah diperhitungkan itu akhirnya bisa menyisihkan tim-tim yang favorit, MU misalnya, Liverpool misalnya, kemudian Chelsea, kemudian Arsenal, Tottenham, dan yang sekarang sedang naik daun yaitu Manchester City. Jadi Yunani bisa jadi contoh, Leicester City bisa jadi contoh, dan di Asia atau katakanlah di perhelatan Piala Dunia 2022 kemarin di Qatar, 4 tim yang masuk semifinal, kita kalau ingat ada tim Maroko dari Afrika, ya. Maroko berhasil masuk ke semifinal sebelum dikalahkan oleh Perancis, ya. Jadi Maroko salah satu tim yang sebenarnya tidak dalam diperhitungkan untuk bisa berbicara lebih jauh, tetapi berhasil maju ke 4 besar. Nah, kita akan membahas Argentina. Jika Argentina tanpa Messi, tentu ini ya menurut saya keuntungan buat timnas kita. Jadi walaupun sebenarnya publik sangat menginginkan Messi menjadi bagian dari skuad Argentina yang berkunjung dan di hari Kamis kalau tidak salah akan berjumpa dengan Australia, masih dalam persahabatan. Ini mengulang pertandingan per-8 final Piala Dunia, Argentina unggul 2-1. Dan jika nanti Messi tidak ikut dalam tim yang ke Jakarta, Gelora Bung Karno, ini tentu menjadi salah satu modal tersendiri, ya, modal bahwa timnas tentu harus punya 1000 cara atau lebih untuk bisa mengimbangi Argentina di semua lini, yang menurut saya kalau kita melihat Argentina tanpa Messi, mereka masih punya Julian Alvarez, pemain Manchester City. Mereka masih punya Enzo Fernandez, pemain dari Chelsea. Mereka masih punya Alexis McAllister. Ini kalau tidak salah sekarang dari Brighton berpindah ke MU. Kita bisa lihat pemain-pemain lain, Rodrigo de Paul misalnya, Angel Di Maria. Saya kira kalau Messi tidak ikut, maka Angel Di Maria akan menjadi kapten Argentina. Dan di belakang kita masih punya deretan pemain-pemain yang saya kira punya nama besar di klub-klub Eropa.
Ya, kita ingat Gabriel Montiel. Ini spesialis tendangan penalti yang menjadi algojo terakhir Argentina saat mengalahkan Prancis. Jadi saya berharap Indonesia bisa menang menghadapi Palestina di Gelora Bung Tomo Surabaya hari Rabu, dan Indonesia menggunakan cara apapun itu bisa menahan imbang Argentina. Ini untuk menaikkan posisi peringkat Indonesia dari 149 harus naik dan nanti ya harus sejajar dengan tim-tim dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.